Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ariyanti Tambunan dengan NIM 2003-2011. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan mata kuliah Rancangan Usaha Agribisnis 7C. Perencanaan adalah upaya untuk mencapai tujuan dan menentukan tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan tersebut. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Perencanaan bisnis merupakan pedoman untuk bertajam rencana-rencana yang diharapkan, karena di dalam perencanaan bisnis ini dapat diketahui posisi perusahaan saat ini, arah dan tujuan perusahaan, dan cara mencapai sasaran yang ingin dicapai. Fungsi perencanaan agar bisa membantu proses pengambilan keputusan terbaik dan juga sesuai dengan tujuan perusahaan. Proses perencanaan yang dilakukan oleh manajer perusahaan harus mampu menjawab pertanyaan 5WH. 1H, yakni what, apa saja tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Why, kenapa hal tersebut menjadi tujuan perusahaan. Where, di manakah tempat yang tepat agar bisa mencapai tujuan tersebut. When, kapan pekerjaan harus diselesaikan agar bisa mencapai tujuan. 2. Siapa saja orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan tujuan perusahaan. How, bagaimana cara atau metode melakukan pekerjaan agar bisa mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perencanaan bisnis beradaptasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, memberikan arahan para non-administrator dan administrator agar bisa bekerja sesuai dengan rencana yang sudah dibuat, minimalisir adanya risiko tumpang tindih dan pemborosan dalam melaksanakan pekerjaan, menetapkan suatu standar khusus yang wajib dilakukan dalam bekerja sehingga akan memudahkan dalam mengontrol atau pengawasan. Tipe-tipe rencana bisnis: perencanaan operasional, perencanaan strategi, perencanaan taktis, perencanaan jangka panjang. Komponen dalam perencanaan bisnis: 1. Identitas perusahaan dan visi misi. Kita perlu memasukkan identitas seperti nomor, akta pendirian, izin dan nama pendiri, dan lainnya sebagainya. Mencantumkan identitas perusahaan penting kita lakukan agar pembaca dan investor mengetahui kalau bisnis kita dilindungi hukum. 2. Gambaran umum bisnis. Kita perlu memasukkan komponen selanjutnya, yakni gambaran umum bisnis. Gambaran umum bisnis meliputi jenis produk, bidang industri, orientasi, dan peluang bisnis kita. Hal ini bertujuan agar pembaca bisa mengetahui profil bisnis kita. 3. Target pasar. Memasukkan komponen target pasar penting untuk membuat pembaca paham bahwa bisnis Anda memiliki sasaran yang tepat. Selain itu, target pasti juga berfungsi untuk membantu dalam meyakinkan investor terkait potensi dari market share bisnis Anda. 4. Rincian produk. Kita wajib memasukkan komponen rincian produk karena sebuah produk adalah bukti bahwa seorang pengusaha serius dalam menjalankan usaha tersebut, baik itu produk berupa jasa atau fisik. Rincian produk yang perlu kita masukkan dalam rencana usaha yang seperti nama produk, komposisi, harga, dan deskripsi produk. 5. Rencana pemasaran. Kita harus bisa memasarkan produk perusahaan untuk mendapatkan omset. Yang 6. Biaya operasional. Jika ternyata modal yang kita butuhkan sangat tinggi, maka kita bisa mencari investor untuk memenuhi biaya operasional tersebut. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.